Halo teman-teman, kenalin aku Arum Roidatul Azmi dengan NIM 220 301 201 20015. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin tentang buah yang gak kalah populer, yaitu buah apel mana lagi. Yuk kita telusuri lebih jauh tentang buah yang satu ini. Check it out. Nah, buah ini tentu sudah tidak asing lagi dong bagi kita, yaitu apel mana lagi atau yang sering disebut apel Malang. Buah apel mana lagi ini merupakan salah satu buah yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di dunia. Buah yang memiliki nama latin Malus sylvestris Mill ini berasal dari spesies Sylvestris, genus Malus, famili Rosaceae, ordo Rosales, kelas Magnoliopsida, divisi Magnoliophyta, dan termasuk ke dalam kingdom Plantae. Asal mula apel. Umumnya, apel ini berasal dari daerah beriklim sedang di belahan bumi utara, Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Di Eropa sendiri, buah ini tumbuh di seluruh Serbia dan tersebar luas di hutan atau semak, terutama di daerah perbatasan yang lebih rendah ke perbukitan, sebagai pohon tunggal yang mencapai ketinggian hingga 10 meter. Sedangkan di Indonesia sendiri, buah ini menjadi sektor utama dalam bidang pertanian dan perkebunan, khususnya di daerah Malang, di mana para penduduk sekitar kebanyakan memiliki mata pencaharian yang bersumber dari pertanian dan perkebunan apel, sehingga daerah ini sering dikenal dengan ciri khasnya yaitu apel Malang. Tentu jika tanaman apel ini berbuah dengan baik, kita perlu memperhatikan kondisi lingkungan di mana ia akan ditanam. Tanaman apel dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik pada tempat yang memiliki hawa sejuk dengan ketinggian optimal yaitu 1000 sampai 1200 meter di bawah permukaan laut, suhu minimumnya 16 derajat dan suhu maksimum sekitar 27 derajat. Kelembapan udara antara 75 sampai 85% dan cahaya matahari yang cukup yakni antara 50 sampai 60% setiap harinya, terutama pada saat pembungaan. Penanaman apel di daerah yang memiliki intensitas hujan yang tinggi perlu mendapat perhatian khusus karena bunga dapat gagal menjadi buah apabila terkena hujan. Bagaimana sih karakteristik apel mana lagi? Pohon apel memiliki batang hijau kekuningan atau kecoklatan dengan tidak memiliki banyak cabang. Daunnya lebar berwarna hijau kelabu muda dan berbuah jarang. Untuk buahnya sendiri memiliki aroma yang harum walaupun apel masih muda. Bentuk buahnya bulat, memiliki pori-pori putih pada lapisan kulit terluar, umumnya berwarna hijau muda atau hijau kekuningan, dengan diameter buah berkisar antara 5 sampai 7 cm dan berat buah berkisar antara 75 sampai 100 gram per buahnya. Buah Malus sylvestris ini dikonsumsi daging buahnya karena memiliki rasa yang manis tanpa rasa masam. Daging buahnya keras karena kurang berair, berwarna putih kekuningan, serta buahnya ini mudah ditemui dan harganya bersahabat dengan seluruh kalangan masyarakat, sehingga sering dikonsumsi oleh masyarakat. Buah ini dapat dikonsumsi langsung maupun diolah menjadi berbagai produk seperti sari apel, keripik apel, cuka apel, selai, manisan, dan dodol. Pengolahan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen, meningkatkan keuntungan produsen, dan tentunya memperpanjang daya simpan buah apel sendiri. Contohnya yaitu sari apel. Sari apel ini diproduksi sebagai minuman yang terbuat dari sari buah apel dan air dengan penambahan gula dan zat aditif lainnya sehingga cocok dijadikan minuman ringan kemasan. Umumnya pembuatan sari buah ini dengan cara perebusan buah apel yang dalam kondisi matang. Contoh yang lain yaitu keripik apel. Keripik apel ini diproduksi sebagai camilan keluarga yang tentu saja sehat dan praktis dengan pengolahan menggunakan metode penggorengan vakum. Pada pengolahan keripik apel, biasanya hanya dimanfaatkan daging buahnya saja, sedangkan untuk bagian kulitnya dibuang dan termasuk ke dalam limbah industri apel. Kandungan kimia buah apel mana lagi per 100 gram, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Apel mana lagi ini memiliki kadar gula yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan rasanya yang manis.
dan memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya yaitu vitamin C dengan jumlah sebesar 6,60 mg per 100 gramnya. Kandungan vitamin C yang tinggi ini berperan sebagai antioksidan, yaitu zat pemburu radikal bebas. Vitamin C ini memiliki kemampuan reduksi yang kuat dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi hidrosilasi. Selain itu, vitamin C ini dapat membantu sintesis kolagen, sintesis karnitin, noradrenalin, dan serotonin. Dapat membantu absorpsi besi dan absorpsi kalsium, mencegah infeksi dan mencegah penyakit sariawan, serta dapat mencegah kanker dan penyakit jantung. Apel juga mengandung kaya akan senyawa bioaktif dan antioksidan. Malus silvestris meal ini memiliki kandungan zat aktif yang terdiri dari senyawa fenolik dan fitokimia turunan fenolik, yaitu katekin, epikatekin, quercetin dalam bentuk glikosilasi, hyperoside, floretin, florizin, asam klorogenat, asam fenolat, serta flavonoid. Pada kulit apel, floretin dan bentuk glikosidanya, florizin, ini merupakan 2-dihidroklon yang terdapat dalam konsentrasi tinggi. Senyawa fenolik dan turunannya dominan terkandung pada kulit apel. Berdasarkan analisis HPLC, ekstrak kulit apel dan pulp mengandung asam klorogenat, epikatekin, florizin, dan ekstrak kulitnya juga mengandung hyperoside, katekin, dan quercetin. Kandungan epikatekin pada kulit ini lebih tinggi, yaitu sebesar 1,36 mg per gram FW dibandingkan dengan ekstra pulp sebesar 1,18 mg per gram FW. Namun berbeda dengan asam klorogenat, senyawa ini secara signifikan lebih tinggi pada ekstra pulp, yaitu sebesar 0,791 mg per gram FW dibandingkan ekstra kulitnya. Kandungan flavonoid dan asam fenolat yang juga tinggi terdapat pada kulit dibandingkan ekstra pulp. Dan tingginya kandungan senyawa fenolik pada kulit ini berkolerasi dengan potensi antioksidan, sehingga aktivitas antioksidan yang paling baik tentu terdapat pada kulit. Manfaat apel. Kandungan apel yang beragam terbukti bermanfaat bagi tubuh. Berdasarkan penelitian US Apple Association pada tahun 1992 menjelaskan bahwa apel mengandung boron yang dapat membantu tubuh wanita mempertahankan kadar estrogennya pada saat menopause. Menurut Institut Kanker Nasional Amerika Serikat, kandungan flavonoid tertinggi ada pada buah apel dibandingkan buah-buahan lainnya. Flavonoid ini mampu menurunkan risiko terkena penyakit kanker paru-paru sampai 50%. Dan konsumsi apel secara teratur dapat membuat paru-paru berfungsi lebih baik karena kandungan dalam apel yang mampu meredam efek negatif oksidan yang dapat merusak tubuh. Kandungan fitokimia pada apel juga berfungsi sebagai antioksidan yang melawan kolesterol jahat atau LDL yang berpotensi menyumbat pembuluh darah. Antioksidan ini akan mencegah kerusakan sel-sel atau jaringan pembuluh darah dengan meningkatkan kolesterol baik atau HDL pada tubuh yang bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. Apel juga mampu memperkuat daya tahan tubuh seseorang terhadap penyakit gangguan lambung dan tumor dalam jangka panjang. Kandungan senyawa fenolik juga dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri maupun antifungi, di mana aktivitas dari kandungan ini dapat merusak membran sel dari mikroorganisme. Contohnya yaitu katekin. Katekin ini adalah golongan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam golongan flavonoid. Katekin ini merupakan jenis flavonoid yang paling kuat dalam melindungi tubuh terhadap reaktif oksigen spesies atau yang sering disebut ROS, di mana sel-sel tubuh dan jaringan secara terus-menerus akan terancam oleh kerusakan akibat radikal bebas dan ROS yang dihasilkan selama metabolisme oksigen normal ataupun induksi kerusakan eksogenus. Katekin juga memiliki gugus pirigalol dan gugus galoil yang menyebabkan senyawa dapat bersifat sebagai antibakteri. Selain itu, katekin dapat menghambat bakteri dengan cara merusak membran sitoplasma bakteri. Kerusakan tersebut dapat mencegah masuknya nutrisi yang diperlukan bakteri untuk menghasilkan energi. Akibatnya, bakteri akan terhambat pertumbuhannya dan mengalami kematian. Yang selanjutnya yaitu quercetin. Quercetin ini merupakan zat aktif golongan flavonoid yang terdapat banyak pada apel. Aktivitas antibakteri quercetin ini dapat mengikat subunit GIR-BDNA girase dan menghambat aktivitas enzim ATPase.
Senyawa ini secara signifikan dapat menghambat motilitas bakteri. Quercetin juga bekerja sebagai antioksidan yang memberikan efek positif seperti antiinflamasi, anti-alergi, antivirus, serta anti kanker. Senyawa ini bertindak sebagai radikal scavenger yang ditunjukkan melalui caranya dengan memberikan efek perlindungan pada jaringan ketika terjadi perfusi dan iskemik. Menurut hasil penelitian Mayo Clinic di Amerika Serikat pada tahun 2001, membuktikan bahwa kandungan quercetin ini dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker prostat. Selanjutnya yaitu florizin. Florizin ini termasuk dalam kelompok dihidrokalkon sejenis flavonoid. Flavonoid ini dapat merusak dinding sel bakteri melalui perbedaan kepolaran antara lipid penyusun DNA bakteri dengan gugus alkohol pada senyawa flavonoid, sehingga dinding sel akan rusak dan senyawa tersebut dapat masuk ke dalam inti sel bakteri. Selain florizin, ada juga asam klorogenat. Asam klorogenat ini mempunyai sifat antibakteri. Senyawa ini dapat menghambat enzim tertentu yang terlibat dalam sintesis asam lemak bakteri. Senyawa ini juga secara signifikan meningkatkan permeabilitas membran plasma bakteri yang mengakibatkan kebocoran isi sitoplasma termasuk nukleotida. Nah, oleh sebab itu konsumsi apel ini penting bagi tubuh. Selain karena rasanya enak, apel ini memiliki beragam bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk kesehatan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang buah apel dan bermanfaat bagi kita semua. Dadah!